Salam seluruh pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku bernaung di dalam kuasa-Nya. Ku berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada saudara sekalian yang mungkin agak kurang enak didengar. Mengapa? Tuhan itu memperhatikan sampai kedalaman hati kita. Dan Dia mau menolong kita supaya kita tidak pernah patah hati atau kita tidak pernah putus asa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih karena Engkau yang kami kenal, yang mengenal kami, tahu benar suasana hati kami. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau menjamah hati kami yang terluka, mencabut semua akar pahit, dan menghapus semua perasaan tidak nyaman dan dendam di hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu. Engkau sudah tebus semuanya itu di kayu salib, dan Engkau sekarang tolong kami untuk mampu melewati segala badai dan segala masalah gelombang besar kehidupan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan yang luar biasa hari ini dari Mazmur pasal 34 ayat 19 dan 20. Mazmur 34 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Saudara pemirsa, itu sebabnya saya katakan tadi agak kurang enak didengar. Mengapa? Dua hal di sini disebutkan, itu ialah patah hati dan remuk jiwanya. Itu sebabnya dalam pepatah orang Melayu, kita ini orang Melayu sekalian, di mana kita dikatakan pepatahnya, kalau orang lagi patah hati maka nasi dimakan serasa sekam, air diminum serasa duri. Aduh, ndak kebayang saudara sekalian. Itu sebabnya kalau kita lagi tidak enak hati, kemudian
ada orang menanggapi keluhan kita dengan pasang emoji ketawa. Kita marah, saudara sekalian. Masa orang lagi menderita dipasang emoji ketawa katanya? Mungkin orang itu gampang saja. Mungkin orang itu salah pencet kan? Dia mau tunjukkan orang menangis, tapi malah dia pencet ketawa. Tapi menurut saya juga saudara sekalian, mungkin seperti itu yang Tuhan lakukan untuk hidup saudara. Sudah perhatikan lagi ayat 19 tadi. Kata firman Tuhan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dekat kenapa? Ia mau membalut luka di hati saudara sekalian. Dalam perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati itu, apa katanya? Dia itu bukan dokter, bukan perawat saudara sekalian. Dia itu pedagang. Tetapi dia berkorban, apa katanya? Itu lukanya dikasih air anggur yang beralkohol tentu saja, supaya bersih. Ya. Kemudian dibalut dengan kain. Dia penjual kain rupanya. Nah, terus digosok juga dengan minyak. Maaf, tadi tinggal satu. Digosok dengan minyak. Minyak itu untuk apa? Supaya dia tidak menjadi bengkak. Minyak zaitun. Saudara pemirsa, saya ingin menolong kita. Yesus itu seperti itu sifatnya. Dan dia dekat dengan kita. Mengapa? Ia melihat hati kita. Ia tahu keadaan kita. Mari saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan lagi dari Injil Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5. Mari kita lihat bersama-sama. Katanya, ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit itu di tepi kolam Bethesda itu. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan ini dia. Tolong digaris bawahi. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Oh, saudara-saudara sekalian, inilah teman dari atau paralel dengan ayat yang kita tadi renungkan dari Mazmur pasal 34 ayat 19. Oh, luar biasa saudara sekalian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi saudara sekalian, mari kita sadar kita semua rentan terhadap kondisi-kondisi yang menyakitkan. Mudah sekali orang-orang mengalami apa? Karena kepahitan itu disimpan terus, maka sampai dia berakar. Kalau dia sudah berakar, susah mencabutnya. Akar pahit, luka batin, luka kalau dibiarkan lama menjadi busuk, saudara. Infeksi di sana. Dan kemudian apa? Dendam. Orang ini dulu yang menghancurkan hidup saya. Orang ini, kalau laki-laki dia kata, orang ini yang saya sudah siapkan sampai saya sudah beli rumah segala macam, tiba-tiba dia tinggalkan saya. Bapak tidak bisa mengerti bagaimana pahitnya perasaan saya. Karena itu saya tidak bisa mengampuni dia. Saudara sekalian, itu ungkapan-ungkapan orang yang benar-benar tersakiti. Tetapi kabar baiknya apa saudara sekalian? Mari kita lihat ayat-ayat ini. Kemalangan orang benar banyak. Orang benar katanya, hidup benar, hidup tulus, lurus dan kudus. Toh ada banyak kemalangannya.
Mengapa? Tuhan mau engkau naik dari satu level ke level berikutnya lagi, dan semakin jauh ditinggalkan di belakang apa? Akar pahit, luka batin, dan dendam. Tolong ingat ini baik-baik. Karena apa? Ayat ditutup secara luar biasa. Katanya, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tidak ada satu pun di mana saudara tenggelam di dalamnya. Itu jaminan Tuhan luar biasa untuk kita sekarang, untuk kita hari ini. Pegang teguh dan tetap dekat dengan Tuhan, mepet kepada Tuhan, supaya ketika engkau mulai tenggelam seperti Petrus, tangan Tuhan cepat mengangkatmu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong semua pemirsa yang mendengarkan program ini. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, bila di antara kami ada yang sedang patah hati, putus asa, firman Tuhan ini menjawab semuanya. Bahwa Tuhan berkuasa melepaskan kami dari semua pergumulan, penderitaan, dan badai dahsyat itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.